Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari perencanaan dan informasi tersebut, semuanya lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena kali ini saya akan mencoba untuk melihat dari ruang lingkup kehidupan kamu. Siapa saja yang tidak suka terhadap diri kamu atau dalam arti yang sirik. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apa tujuan orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kartu pertama, apa yang disimpulkan dan gambaran seperti apa? Muncul kartu The Temperance, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap 2 sisi. Sisi pertama, mungkin diri kamu akan dibantu oleh angel. Akan tetapi, di sisi lainnya, kemunculan kartu The Temperance ini seakan-akan ingin berbicara terhadap diri kamu dan ingin mempertunjukkan orang-orang yang akan membuat diri kamu suatu kelicikan. Bisa saja kelicikan itu berasal dari energi yang tidak suka terhadap diri kamu. Bisa saja energi tersebut berasal dari mantan pasangan kamu. Bisa saja energi tersebut berasal dari ruang lingkup pekerjaan kamu guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap munculnya zodiak Aries yang saya katakan tadi, dan masih mengkaitkan terhadap orang-orang yang berada di circle kamu, saya melihat ada beberapa energi yang seakan-akan memperlakukan diri kamu. Ketika memperlakukan diri kamu, kamu merasakan suatu kesedihan. Beberapa energi ini guys, apakah termasuk dari mantan pasangan kamu yang seolah-olah dia selalu menghantui diri kamu? Ketika hal tersebut terjadi terhadap diri kamu, kamu merasa apapun yang kamu lakukan itu semua gagal. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, bisa saja untuk saat ini diri kamu sedang dihadapkan dengan seseorang yang dimana seseorang ini paling egois, paling tidak peduli. Di sisi lain, seseorang ini ingin diutamakan dan ingin diprioritaskan.
Ketika diri kamu mengutamakan dan memprioritaskan orang tersebut, justru sebenarnya diri kamu merasa tidak nyaman. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, mungkin baik dari segi pasangan ataupun dari sisi orang yang berada di ruang circle kamu, saya melihat ada beberapa energi yang sudah berusaha untuk membuat diri kamu di dalam titik ketidaknyamanan. Ini dia guys. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kartu The Temperance ini yang berlambangkan angel, saya melihat ada suatu bantuan yang akan kamu terima di sini. Walaupun orang-orang yang berada di sekeliling kamu memperlakukan diri kamu dalam situasi kesedihan, kesedihan kamu itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Angel yang keluar guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang yang mengikat satu orang, bukan hanya mengikat tetapi menusuk satu orang. Kalau saya menarik kata pedang dan mengambil satu pedang saja, mungkin ketika diri kamu melakukan suatu kehidupan di masa lalu, baik secara yang berpasangan, secara single parent, ataupun keberadaan kamu di ruang circle kamu, seakan-akan satu pedang ini menyerang diri kamu agar diri kamu berada di dalam ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan ini bisa saja berasal dari keuangan, bisa saja berasal dari pekerjaan. Luar biasa kehidupan kamu di masa lalu guys. Kamu dikelilingi beberapa orang yang dimana orang tersebut selalu mengharuskan posisi diri kamu berada di dalam kehancuran. Kenapa saya mengatakan diri kamu berada di dalam kehancuran? Karena memang kartu yang saya pegang ini mengategorikan terhadap energi kamu suatu kebuntuan. Kebuntuan ini bukan kamu yang membuat, bukan dari energi kamu, bukan dari pemikiran kamu, dan bukan dari sisi batin kamu. Justru orang-orang yang berada di sekeliling kamu inilah yang menginginkan diri kamu agar buntu dan selalu gagal. Mereka tidak senang melihat diri kamu itu menikmati suatu kebahagiaan. Mereka tidak senang ketika diri kamu itu menerima suatu bantuan dari angel. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan rasa kebuntuan ini pun bisa saja berasal dari mantan pasangan kamu ataupun berasal dari pasangan kamu. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan api dan berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kartu yang saya pegang ini, yang dimana kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap ruang lingkup yang ada di sekeliling kamu. Energi tersebut mengharuskan diri kamu berada di dalam situasi pertengkaran. Pertengkaran ini bisa saja dari sisi perasaan kamu. Perasaan kamu secara perlahan-lahan diperlakukan secara sensitif. Sensitif guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu ini. Seseorang yang membawa beberapa tongkat. Dengan tongkat yang dia bawa,
ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam pemikirannya. Ada beberapa hal yang mengganjal di dalam perasaannya. Bukan hanya pemikiran ataupun perasaan. Saya melihat energi kamu pun seakan-akan tidak memberikan suatu aura yang positif. Karena memang aura yang kamu rasakan ataupun energi yang kamu miliki, situasinya sedang buntu dan sedang berantakan. Ini dia guys. Kalau saya masih mengangkat kartu ini dan mengambil satu tongkat saja, mungkin bisa saja untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu memikirkan sesuatu hal di mana sesuatu hal ini kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya. Ketika diri kamu belum mampu mengeksekusikannya, justru membuat diri kamu merasa buntu. Justru membuat sisi perasaan kamu, pemikiran kamu, ataupun sisi batin kamu tidak sinkron. Kalau saya mengkaitkan terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu, tujuan mereka hanya untuk membuat pemikiran kamu amburadul, berantakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Seseorang yang menaiki kuda putih, di mana kuda putih yang dia naiki penuh dengan harapan, penuh dengan ekspektasi, penuh dengan tujuan. Tujuan, ekspektasi, dan harapan yang saya katakan ini bisa kamu terima, tetapi dengan satu syarat. Kamu jangan terlalu gegabah untuk melakukannya. Pikirkan secara matang-matang. Pikirkan dan jangan terlalu gegabah. Di sisi lain, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang kamu miliki. Saya melihat ada sisi kekuatan yang membuat diri kamu stabil di sini. Ada sisi kekuatan yang membuat diri kamu yakin dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Ini dia guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Four of Pentacles. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya tidak tahu ini. Saya tidak tahu bagaimana situasi kamu ataupun perasaan kamu. Akan tetapi ada beberapa energi yang saya rasakan di sini yang selama ini kamu terima. Beberapa energi ini sungguh jahat terhadap energi yang kamu miliki. Mungkin bisa saja berasal dari mantan pasangan kamu atau memang dari pasangan kamu. Energi yang dimiliki oleh beberapa orang ini membuat diri kamu harus merasakan situasi tersiksa. Harus membuat diri kamu di dalam situasi benar-benar tidak nyaman. Harus membuat diri kamu berada di dalam situasi yang tidak bahagia. Harus membuat diri kamu berada di dalam situasi ketidakmakmuran. Harus membuat diri kamu berada di dalam ketidakstabilan. Sungguh luar biasa energi yang mereka berikan terhadap energi kamu, sehingga energi kamu tidak bisa menahan dari sisi positif. Ketika energi kamu tidak bisa menahan energi positif, justru diri kamu selalu merasakan situasi kebuntuan. Kebuntuan guys. Sungguh jahat energi yang berada di sekeliling kamu. Tidak menginginkan diri kamu bahagia, tetapi menginginkan diri kamu agar kamu bisa merasakan situasi tersiksa, baik secara pemikiran, batin, dan perasaan. Wow.
Wow, muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berhayal, seseorang yang hanya bisa berharap. Mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang dimana diri kamu hanya bisa berhayal, hanya bisa bermimpi. Karena memang posisinya diri kamu berada di dalam kata tersiksa, karena memang posisinya diri kamu berada di dalam suatu kebuntuan. Dari suatu kebuntuan inilah, tanpa kamu sadari, terkadang keluar ucapan dari mulut kamu itu, kapan hidup saya ini bisa seperti orang lain? Kapan kebahagiaan yang saya rasakan ini saya dapatkan? Kapan saya memiliki pasangan yang tidak penuh dengan pengkhianatan? Kapan kehidupan saya ini tidak diberikan suatu manipulatif? Kapan kehidupan saya ini bisa dibantu oleh Sang Pencipta? Kamu selalu memberikan ucapan itu tanpa kamu sadari. Saya tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak bisa mengatakan tidak. Itu wajar secara spontan, karena memang diri kamu masih berada di dalam suatu kebuntuan. Kebuntuan ini sebenarnya bukan kamu yang membuatnya, tetapi karena memang ada energi negatif yang telah disalurkan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu tidak mampu untuk menahan energi tersebut. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, seakan-akan ada sisi pertolongan yang akan diberikan oleh Sang Pencipta terhadap diri kamu di sini. Yang dimana sisi pertolongan itu berupa angel. Angel akan mengubah situasi kamu yang dahulu diri kamu tersiksa, yang dahulu diri kamu merasa buntu, yang dahulu pemikiran kamu merasa terbebani. Angel akan mengubah situasi tersebut karena keluar kedua kartu ini, penyelamat dan diselamatkan. Tapi saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu saran, walaupun orang-orang yang berada di sekeliling kamu menyalurkan energi negatif terhadap diri kamu, kamu seberusaha mungkin untuk menenangkan sisi jiwa spiritual kamu. Karena ketika jiwa spiritual kamu tidak bisa menahan, itu akan membuat suatu kehancuran terhadap diri kamu. Biarkan saja orang-orang yang berada di sekeliling kamu menyalurkan energi negatifnya. Kamu tampung saja. Karena dibalik dari energi negatif itu, kamu ibaratnya sedang menampung suatu pahala. Kesedihan yang kamu rasakan itu secara langsung guys, itu akan hilang dari kehidupan kamu. Yakinlah dan percaya, jiwa spiritual kamu yang sedang berusaha untuk menenangkan pemikiran kamu. Kalau tidak ada jiwa spiritual kamu, mungkin diri kamu sudah berpikiran aneh terhadap kehidupan kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, mungkin angel akan berbicara terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, akan ada kekuatan untuk kedepannya ini guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya, derajat kamu untuk kedepannya akan dinaikkan oleh angel. Kalau saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus terhadap kartu yang saya pegang ini, untuk kedepannya akan muncul suatu semangat, di mana semangat itu
atas bantuan dari angel. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.